Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Udah lama kita nggak bikin video lagi. Udah seminggu rasanya lama banget. Karena kita sibuk dengan, sibuk banget sih. Ya, tapi mau gimana lagi? Kita ngurusin nilai perkuliahan, kita ngurusin, ujian dan sebagainya. Dan baru kali ini kita bisa hadir kembali dengan suasana yang berbeda. Mengingat saat ini sedang diterapkannya PSBB di Pulau Jawa dan Pulau Bali mulai tanggal 11 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021. Jadi kita mencoba untuk bikin obrolan-obrolan ringan, obrolan ringan, kayak podcast gitu secara daring, secara online, melalui telepon seluler, karena kalau melalui internet kita juga agak kesulitan juga. Jadi karena kita tinggal di pedesaan dan saat ini aku udah terhubung dengan teman kita semua ya. Waktu itu di video podcast kita yang pertama, waktu itu ada challenge masak dan ada challenge demonstrasi main HP Android untuk tunanetra. Nah, di sini kita dengan Mas Awan yang saat itu mengoperasikan atau mendemonstrasikan Android. Nah, kita sudah terhubung dengan orangnya langsung secara telepon seluler. Assalamualaikum Mas Awan, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Aditya. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dompet. Kan? Alhamdulillah. Wah sehat. Itu. Dompet. Kritis. Tapi kan tetap gemuk. Yang penting itu. Ya. Biar nggak kelihatan kalau dompetnya kritis. Siap. Oke. Di video kali ini atau di podcast kita kali ini kita pengen lebih mengenal Mas Awan, mengenal lebih dalam ya soal Mas Awan. Bagaimana perjalanan hidup atau biografinya Mas Awan ini? Yang mau yang gimana gitu perjalanan? Iya. Tapi masih hidup kok, tenang aja, masih hidup. Ya, mengenal bagaimana kelam gitu Mas. Kelam. Bagaimana perjuangannya Mas Awan ini ketika menghadapi hidup? Kan kita pendekar kehidupan ya. Bagaimana kita akan belajar dari Mas Awan dengan tentang banyak hal. Nah, Mas Awan ini seperti yang kita ketahui adalah seorang difabel tunanetra sejak lahir. Jadi sejak lahirnya ini dia sudah tidak merasakan bagaimana dunia ini yang kata orang, saya juga nggak ngerti, katanya indah. Ini bisa diceritakan Mas Awan mungkin gimana sejarahnya? Jadi awal-awal ya, dari awal. Saya tuh lahir di Salatiga. Buat yang belum tahu ya, mungkin kalau untuk info lebih lanjut bisa lihat di bio Instagram ya, atau lihat di Facebook. Mungkin nanti ya linknya deskripsi ya Mas. Boleh. Itu mungkin nanti ada yang mau follow Facebook sama Instagram saya, boleh ya. Saya lahir di Salatiga tanggal 10 Oktober tahun 99. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Mas Aditya tadi. Saya sudah mengalami kata orang, istilah kerennya itu tunanetra itu sejak kecil. Sebenarnya gini Mas, dari awalnya itu saya nggak benar-benar bisa nggak benar-benar nggak bisa melihat gitu, nggak Mas. Jadi awal-awal sebelum saya seperti sekarang ini mengalami tunanetra permanen, itu saya sempat bisa melihat cahaya, baik itu ya cahaya lampu atau silau cahaya matahari, itu masih bisa dulu Mas. Itu kira-kira ya dari usia ya mungkin 0 sampai 5 tahun lah gitu, atau usia 1 tahun. Mungkin sampai usia 5 tahun itu saya masih ingat saya itu bisa melihat cahaya matahari gitu Mas. Jadi nggak pure tunanetra, awalnya tuh nggak pure tunanetra yang
total dulu. Memang kalau melihat sosok orang atau objek-objek yang nyata yang bisa dipegang mungkin itu memang nggak bisa. Tapi kalau cahaya itu dulu pernah bisa dari umur 1 atau umur 0 sampai 5 tahun gitu, Mas. Dan itu dari orang tua juga sudah ada ikhtiar buat berobat kemana gitu atau? Ya dari awal kelahiran kan memang dokter sudah mendiagnosa ini nanti mungkin kalau sudah beranjak besar ya mungkin nanti ini akan semakin menurun mungkin. Jadi cuma mentok cuma bisa di penglihatan cahaya untuk melihat orang memang dari awal juga sudah tidak bisa gitu. Ya dan ikhtiar ya tentu sudah ada, baik itu ikhtiar melalui pengobatan medis atau pengobatan non medis gitu, Mas. Dari pengobatan medis dan non medis. Lalu waktu itu apakah tidak ada saran dari dokter mungkin ini bisa dioperasi atau bisa di alternatif lain buat agar Mas Awan bisa melihat gitu? Sarannya ya ganti retina, Mas. Kalau nggak salah itu kata orang tua harus ganti retina, apa ya? Ganti retina. Jadi donor retina. Entah itu gimana saya nggak tahu, tapi yang jelas itu baru bisa dilakukan jika memang ada orang yang katakanlah ya kita nggak berharap ya. Misalnya ada orang kecelakaan, terus dia sudah sekarat, lalu dia mewasiatkan kepada mungkin ahli warisnya atau keturunannya buat nanti kalau saya sudah meninggal buat menyerahkan mata ini kepada si A gitu, misalnya kepada saya gitu. Tapi kalau nggak ada perjanjian seribet itu ya nggak akan bisa, dan itu pun nggak bisa 100% sembuh juga, Mas. Belum tentu bisa kembali juga, walaupun ya nanti kalau katanya kalau sudah didonorkan ya nggak ada efek samping apa-apa ya, nggak nanti jadinya efeknya ke badan atau gimana. Soalnya kan saya kan yang kena bukan saraf matanya tapi matanya langsung di retina, jadi sarafnya nggak apa-apa. Jadi sarafnya masih bagus ya? Iya. Terus nih waktu orang tua tahu kalau kan tadi Mas Awan sempat cerita bahwa Mas Awan itu adalah anak pertama dari 3 bersaudara, jadi kan anak pertama. Waktu orang tua tahu bahwa anak pertamanya itu mengalami difabel atau mengalami kekurangan di dalam penglihatannya, lalu kemudian nggak bisa lihat atau tunanetra, itu respon dari orang tua, kemudian perasaannya gitu bagaimana? Apakah Mas Awan pernah diceritai soal itu? Sedih ya pastinya, awalnya sedih, mungkin shock, kaget ya, soalnya kan siapa sih yang berharap akan seperti itu kan gitu kan ya, Mas, kalau kita bayangkan ya. Tapi ya orang tua juga sudah mengupayakan berbagai hal itu tadi, jadi ya udahlah, kita pasrah sama Allah, kita berharap ya semoga nanti mungkin orang tua harapannya ya saya bisa menjadi walaupun saya mempunyai kekurangan tapi saya bisa menjadi orang yang lebih baik atau mungkin orang yang berguna gitu sih, Mas, mungkin harapan orang tua. Udah pasrah lah gitu intinya. Pasrah ya, luar biasa memang orang tua yang diberikan anak berkebutuhan khusus seperti itu memang terkadang memiliki hati yang lebih tabah dari orang tua yang lainnya. Iya, betul. Kemudian dari Mas Awan sendiri, awalnya tahu nggak kalau Mas Awan itu lain dari yang lain gitu? Awalnya waktu balita sampai ya kira-kira usia 8 atau 9 tahun itu belum tahu. Saya nyangkanya ya saya itu ya anak biasa saja gitu. Saya masih main sama teman-teman, ya walaupun saya mulai sedikit demi sedikit tahu itu ya ketika bermain bersama teman-teman itu. Karena saya sering istilahnya kan saya tidak seperti yang dibilang Mas Adit tadi, tinggalnya di desa. Kan kalau orang desa itu kan kadang suka bermain-main kemana, kadang ke kebun atau mungkin ke halaman rumah orang kan gitu ya. Saya juga sama seperti itu, bermain ke halaman rumah orang, terus ke kebun orang, lari-lari. Tapi saya mulai menyadari
kondisi saya kok berbeda dengan orang-orang yang saya ajak main atau teman-teman kecil saya itu ya ketika saya kok kalau main lari-lari itu khususnya itu sering nabrak-nabrak pohon atau sering nabrak tiang jemuran tetangga, Wah. sering jatuh itu saya mulai kenapa ya? Ada apa gitu? Kok ada yang aneh itu sepertinya. Dan saya sering dikatain teman-teman saya kalau dalam bahasa Jawa itu kero ya atau kalau bahasa Indonesianya artinya buta. Itu awalnya ya biasa saja, masih biasa saja itu Mas. Belum ada rasa wah tersinggung atau apa ya. Atau istilah anak sekarang baper gitu ya. Ya masih biasa saja kan, masih anak kecil juga jadi nggak tahu. Terus yang soal tadi saya juga bisa melihat cahaya itu, saya juga awalnya waktu tahu itu gelap semua, kan itu ceritanya saya bangun tidur. Kan biasanya kalau bangun tidur itu kan saya bisa buka mata, kayak Mas Adit kan yang kita kalau orang nggak tahu kan kayak nggak tunanetra. Saya juga awalnya seperti itu, bangun tidur itu masih buka mata, tapi entah kenapa saat itu bangun tidur nggak bisa buka mata lagi. Tapi saya nggak sedih, masih biasa saja. Terus saya keluar, kok nggak bisa lihat cahaya, kemana nih cahayanya? Saya mikirnya mungkin cahayanya pada jalan-jalan atau pada pergi. Oh gitu. Polos sekali ya. Oh cahayanya mungkin pada pergi. Tapi saya kerasa, tapi kok panas matahari pagi itu menyengat, tapi cahayanya nggak ada. Tapi saya mikirnya mungkin ini cuma panasnya aja, tapi cahaya mataharinya pergi. Entah dia pergi kemana, saya nggak tahu. Tapi kalau pergi kok nggak balik-balik lagi. Saya lalu mikirnya seperti itu. Lalu saat itu ya langsung ya periksa lagi ke dokter dan hasil akhirnya ya udah nggak bisa diapa-apain lagi itu. Jadi terakhir kali saya bisa melihat cahaya untuk terakhir kalinya itu ya ketika proses mau mendaftar sekolah, lalu tes cahaya center, dan itu masih kelihatan. Dan setelah 2 minggu ya, saya ingat itu 2 minggu sebelum masuk sekolah itu kok ya itu tadi tiba-tiba gelap semua. Dan ketika sampai di sekolahan ya orang-orang yang dulu pernah ngetes pakai cahaya center ya kaget semua. Kagetnya karena matanya nggak terbuka lagi, jadi merem terus gitu ya. Kayak orang tidur ya. Karena matanya terbuka terus, jadi nggak terbuka terus. Itu padahal waktu pendaftaran itu masih bisa, tapi kenapa pas masuk nggak bisa? Pernah nggak coba gerak-gerakin biar buka gitu? Pernah sih, tapi semakin hari bola matanya justru karena dulu saya juga sering gerak-gerakin mata, tapi efeknya sekarang malah bola matanya semakin mengecil. Iya. Terus nih. Soalnya kalau nggak digerakin kayak ada batu Mas di dalam. Iya. Apa mungkin efek itu juga saya nggak tahu. Kayak ada batu-batunya gitu. Kalau nggak digerakin. Iya. Terus tadi kan Mas Awan cerita soal waktu kecil sering main-main ke rumah tetangga, sering ikut lari-lari sama teman-teman, sampai kadang nabrak jemuran tetangga, nabrak pohon. Ya. Mungkin juga pernah ngalamin nabrak orang juga. Kayak gitu pernah nggak sih? Pernah nggak sih dapat marah dari orang? Piye toh melakumu? Gimana sih jalannya nggak jelas ya? Jalan tuh pakai. Nah, kayak gitu pernah nggak sih? Dapat marah kayak gitu? Kalau orang-orang yang maaf ya, mungkin yang sudah lanjut itu mungkin sering kayak gitu Mas. Terus orang yang sudah lanjut? Iya, orang-orang yang sudah lanjut itu pasti kalau saya jalan sendiri pasti saya langsung dimarahin. Apalagi kalau ya mungkin nggak ada yang nuntun itu pasti saya langsung dimarahin sama mereka dan nggak boleh kemana-mana lagi setelah itu pasti. Terutama nenek saya itu dulu suka marah-marah kalau saya pergi sendiri. Iya. Pernah. Tapi ya saya tetap bandel aja saat itu. Ya. Pernah nabrak jemuran orang mungkin sampai jatuh terus dimarahin sama yang punya. Nggak pernah? Ya sampai jemurannya. Untungnya saat itu katanya nggak ada bajunya, cuma tiang jemurannya aja. Iya. Oke. Nah itu ya masa kecilnya Mas Awan, ternyata
Ya ada menyedihkannya, tapi ya ada sisi bahagianya juga. Terus perasaan Mas Awan dalam menerima kenyataan bahwa Mas Awan itu berbeda dari yang lain. Tadi kan awalnya belum tahu. Terus tahunya itu gimana dan bagaimana Mas Awan itu menyikapi hal itu? Awalnya ya ketika saya tuh bisa tahu benar-benar 100% itu ketika SD kelas, ya mungkin SD kelas 3 atau kelas 4 ya, itu saya baru bisa mulai tahu secara penuh itu memang berbeda. Soalnya waktu saya masuk ke SLB kan saya juga sekolah di SLB sama kayak Mas Sajid ini kan kita juga satu sekolah ya. Jadi saya waktu masuk ke SLB itu ngiranya ini sekolahan orang-orang aneh. Oh. Soalnya gimana ya? Saya ketemu teman-teman ada yang nggak bisa bicara, ada yang suka ngamuk-ngamuk sendiri, ada yang sebenarnya nabrak-nabrak seperti saya juga. Loh ini mereka semua ini kenapa gitu? Dan saya nggak sadar kalau saya juga aneh seperti mereka. Saya menyatakan mereka itu ya orang-orang aneh awalnya waktu itu. Waktu pertama kali masuk. Ya sempat takut juga nih Mas. Takut. Iya takut masuk sekolah lagi itu juga pernah. Tapi setelah itu ya saya masuk ke SLB lalu saya belajar ya seperti anak-anak pada umumnya belajar membaca tulisan braille yang kasar-kasar itu ya titik-titik itu timbul. Kali kita liatin ya. Iya. Oke. Banyak mungkin ada kesempatan untuk dilihatin. Nah itu saya kok nulisnya nggak pakai pulpen? Itu yang pertama kali saya tanyakan soalnya. Saya waktu sebelum sekolah itu saya sempat belajar itu Mas dikenalkan benda-benda dan fungsinya ya kayak ini pulpen buat nulis. Tapi kok di sekolah saya nggak nemu itu. Gitu. Cuma buku aja yang saya temui gitu. Pulpennya mana? Ya ini pulpen terus dibilang sama guru ya ini pulpen kamu tuh ya ini yang kayak gini. Tambah aneh Mas gitu. Tambah aneh. Ini apa gitu. Akhirnya saya tahu terus dikenalkan sama teman-teman yang lain kalau itu namanya stylus atau pena. Oh ini yang seperti penggaris itu namanya reglet. Ya itu akhirnya saya tahu gitu Mas. Terus lalu ya setelah saya bisa awalnya ya saya setelah bisa menerima 100% itu ya nggak langsung ya udah itu enggak Mas. Awalnya sedih. Ternyata selama ini saya nabrak jemuran, saya nabrak pohon, jatuh. Karena ternyata saya nggak bisa melihat dunia gitu ya. Sedih saat itu. Kepikiran ya. Terus saya nggak mau main sama teman-teman saya lagi setelah itu Mas. Oh. Jadi apatis ya? Iya, nggak mau main sama teman-teman, sempat minder. Sampai sekarang itu kalau keramaian itu suka pusing ya kepalanya itu. Nah kenapa ya? Soalnya basic di keluarga saya juga anak rumahan dari adik saya yang kedua itu juga anak rumahan. Dia juga nggak suka pergi keluar kayak anak-anak alay pada umumnya saat ini ya. Karena dia juga SMP kan biasanya kalau anak SMP itu kan identiknya kan main kemana. Adik saya itu ya sama kayak saya ini blok di rumah nonton TV atau buka YouTube atau buka sosial media. Tapi sorry, dari 3 bersaudara itu adik-adiknya gimana? Alhamdulillah adik-adik saya normal semua. Maksudnya non difabel ya, bukan normal. Maksudnya non difabel. Maksudnya non difabel semua, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah lah. Tapi nggak apa-apa. Mungkin Mas Awan bisa jadi motivasi buat adik-adiknya nanti. Iya. Gitu. Terus tadi kan udah kita bicara soal masa kecilnya, terus masa sekolahnya, kemudian bagaimana Mas Awan bergaul di masyarakat, di lingkungannya selama masih kecil, terus masa remajanya itu gimana? Kalau masa remajanya kan mungkin ada nih rasa-rasa mungkin waktunya pubertas, terus waktunya mengenal dunia percintaan. Ya, masa remaja ya sama seperti remaja-remaja pada umumnya. Ya bandel, ya susah diatur. Kadang juga suka bikin onar. Terutama kalau saya itu di sekolahan itu
Wah, itu guru-guru pasti akan mengenang sepanjang masa itu sebagai murid yang suka bikin sonar itu, Mas. Sama dua teman saya itu. Wah, itu nggak bisa dilupain itu, Mas. Termasuk aku nggak? Kan nggak sekelas, Mas. Jadi Oh iya. tahu. Kita kan cuma sekelas waktu awal masuk tok kan. Itu kan saat itu kan Iya. kebetulan saya ini apa? Malas, jadi saya sempat tinggal kelas gitu. Oh. Saya ingat sekali. Saya belum bisa baca. Kan harusnya saya naik kelas 2, tapi gara-gara saya belum bisa baca, jadi kelas 1-nya ngulang dulu. Tapi nggak masalah, sekarang kita satu angkatan bro kuliahnya. Iya. Terus pernah mengenal rasa, kan meskipun kita nggak bisa lihat, tapi kan mungkin ketika mendengar suara perempuan yang mungkin di telinga kita itu agak-agak mungkin menarik, menyentuh hati, ada rasa, aduh pengen deh. Apalagi ada istilah pacaran itu kan, aduh pengen deh jadi pacar dia, aduh pengen deh deketin dia. Itu pernah nggak sih punya perasaan kayak gitu? Wah, sampai sekarang juga masih, kan pernah manusiawi ya. Terus pernah pacaran? Soalnya kan tunanetra itu kan terkenal dengan orang yang imajinatif, Mas. Jadi kalau misalnya dengar suara misalnya cewek yang lembut, itu pasti bayangannya cantik. Wah, ini pasti orangnya cantik. Padahal kan kadang suara itu kan juga bisa menipu kehidupan maya itu kan biasanya nggak sesuai dengan realita, ibaratnya kan gitu. Yes. Saya soalnya juga pernah sih pengalaman waktu main di grup-grup tunanetra itu dengar voice note dari aku gitu kan. Dari voice note tak sapa selamat siang semuanya, selamat sore semuanya, itu dikiranya aku om-om. Padahal itu. Soalnya mungkin suaranya kelihatan lebih dewasa. Suaranya terlalu berat mungkin buat ukuran anak muda gitu kan. Jadi lebih dikira om-om. Tunanetra itu kan terkenalnya dengan orang yang imajinatif dan juga bayangannya itu luas gitu loh, Mas. Mungkin gitu. Jadi kalau mendengar satu suara itu pasti bayangannya nggak cuma satu, bisa bermacam-macam gitu. Di satu suara bisa bermacam-macam bayangan. Ya. Gitu. Kalau rasa ingin saya suka sama dia itu ya pernah. Ya itu. Tapi pernah ngerasain pacaran nggak sih? Kalau pacaran yang nggak serius-serius amat ya mungkin ya beberapa bulan pernah. Jadian, aku cinta kamu, oh aku juga gitu pernah ya? Itu anak-anak alay zaman sekarang, Mas. Jadi punya netizen zaman sekarang. Berarti punya mantan ya? Bukan mantan sih, Mas, nggak pernah mengakui kita jadian juga. Oh. Apa itu kita monyet ya? Iya. Oke lah. Kalau secara harfiah mungkin belum. Tapi kalau secara harfiah, bahasa lu orang kampus banget, men. Tapi kalau cinta monyet ya udahlah. Nggak punya mantan. Soalnya nggak pernah ada formalitas itu, nggak pernah ada. Nggak apa-apa, nanti sekalinya pacaran langsung nikah. Ya, itu harapannya. Amin ya Allah. Ntar undang ya, undang teman-teman yang subscribe juga nanti. yang komen maksudnya. Iya. Dan kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kan di video yang pertama kemarin kan sempat nih Mas Awan mendemonstrasikan kemampuannya dalam bermain Android. Nah, itu belajar dari mana? Tahu soal kayak gitu itu. Jadi saya pertama kali mengenal dunia smartphone ya. Belum pakai Android itu saya pernah pakai HP-nya sejuta umat ya. Pasti semua orang punya. Dan mungkin ada yang masih nyimpen atau masih mengoleksi ya. Nggak usah sebut merek, pasti tahu. HP sejuta umat. Itu tahun 2014 ya. Saya pertama kali pakai smartphone itu tahun 2014. Jadi sebelum itu ya saya masih kayak orang culun gitu, masih nggak tahu apa-apa. Polos banget. Ingat aku. Polos, iya. Saya baru mengenal smartphone itu SMA kelas 2 mungkin. Padahal standarnya kalau SMA kelas 2 itu mainannya udah yang lebih dari sekedar HP sejuta umat ya. Iya, udah bisa edit video kalau anak zaman sekarang. Iya, SMA 2 atau SMP. Pokoknya anak SMP dan SMA itulah saya baru mengenal dunia smartphone. Jadi belum terlalu lama. Ini kan 2021. Nah, itu mengenalnya dari mana awalnya?
Ya dari sesama teman-teman tunanetra, soalnya saya kalau misalnya main sama teman-teman tunanetra yang lain itu, kok mereka bisa telepon sama orang-orang ya, kok mereka bisa SMS orang, kan duluan 2014 kan internet belum terlalu ini ya, belum terlalu sepesat sekarang, masih jarang lah itu anak, khususnya orang-orang tunanetra yang punya wah canggih-canggih seperti sekarang. Saya pengen, tapi kok apa ya, HP-nya itu kayak ada suaranya itu loh, saya makin tertarik lagi. Nah setelah itu ya saya tanya-tanya sama teman-teman di luar sana, itu HP-nya pakai aplikasi apa. Nah akhirnya ya saya memutuskan untuk membeli HP sejuta umat itu untuk pertama kalinya itu di tahun 2014 bulan Agustus ya, kalau nggak salah itu saya membeli HP sejuta umat. Dan aplikasi yang saya gunakan saat itu sebelum memakai apa yang saya ceritakan waktu itu yang bernama TalkBack, saya memakai aplikasi pembaca layar yang bernama Talks. Jadi Talks itu dikhususkan yang memang untuk HP-HP sejuta umat itu tadi. Sejuta umat. Nokia, teman-teman, Nokia. Ya, itu kan HP sejuta umat kan. Ya. Orang punya. Nah, kenal teman-teman yang pegang HP-HP kayak gitu tuh kenal dari mana? Ketemu atau kan dulu belum punya HP, atau mungkin dari sekolahan ada studi banding atau mungkin perlombaan atau gimana terus bisa ketemu di satu tempat, gimana itu? Dari sekolahan ada, terus dari teman-teman waktu lomba juga ada, lalu dari organisasi ya, kan saya juga aktif di organisasi ITMI ya, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, yang nanti kapan-kapan mungkin akan kita tunjukkan juga seperti apa organisasi ITMI itu ya. Ada aku juga di sana. Ini tidak mengurusnya. Siap, oke. Terus, ya, jadi speechless kan. Ya, itu kita membahas mengenai Mas Awan tadi gimana bisa main Android, ternyata bermula dari HP sejuta umat yang namanya Nokia. Kemudian HP sejuta umat kan, internet kan maju itu Mas, saat itu kan udah ada namanya 4G juga. Saya juga tertantang, kok ini HP-nya serius ya gitu. Pertamanya gimana caranya seorang tunanetra mengoperasikan HP semulus itu kan gitu. Soalnya kan itu kan bayangannya kan cuma kaca LCD, tapi kok bisa buat ngetik, bisa buat SMS, bisa buat telepon, bisa buat WhatsApp, itu gimana? Nah akhirnya saya untuk pertama kalinya lagi membeli HP asal Korea Selatan. Saat itu belum halus 100%, masih ada QWERTY-nya. Nah setelah itu saya belajar ngetik 10 jari ya pakai Android ya dari situ. Akhirnya setelah cukup bisa menggunakan vendor Korea Selatan yang merajai pasar ponsel saat ini ya, akhirnya saya memutuskan untuk ke vendor asal Cina ya, yang sampai sekarang saya pakai ini. Dari saya tadi larinya dari Finlandia lalu ke Korea Selatan, kembali lagi ke Cina. Soalnya saya ingat prinsip tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Good. Akhirnya sampai sekarang saya pakai vendor asal Cina yang murah itu loh Mas. Ya. Terus nih tahu aplikasi-aplikasi kayak yang kemarin buat bisa baca uang, terus tahu aplikasi-aplikasi yang macam-macam kayak gitu, itu dari mana? Tahu aplikasi-aplikasi yang kemarin ditunjukkan itu ya dari share teman-teman juga. Kan saya juga ikut grup teknologi yang memang dikhususkan atau dibuat oleh para tunanetra di kota-kota besar ya. Jadi alhamdulillah ya saya tergabung di sana, jadi bisa sekalian juga menambah relasi mungkin ya, dan bisa tukar pengalaman, sharing-sharing tentang teknologi aksesibel untuk kaum tunanetra khususnya. Itu ya dari situ, jadi bisa tahu oh ternyata tunanetra itu juga bisa main WhatsApp, tunanetra juga bisa bikin akun Instagram mungkin, atau tunanetra bisa tahu aplikasi membaca uang ya, dari situ-situ juga sih Mas.
Dari channel YouTube sekarang juga udah banyak ya, kayak misalnya Iya, belajar sampai para akhir konten hayat. kreator tunanetra kan juga sudah banyak, Mas. Ya, contohnya kayak belajar sampai akhir hayat, mungkin teman-teman bisa cari dan Iya, subscribe belajar channel sampai akhir belajar sampai hayat. akhir hayat gitu. Terus Atau mungkin Mas Rino Jeffriansyah itu kan juga ya, sudah punya Twitter itu. benar. Saya dicari juga itu. Nah, saya juga belajarnya dari situ-situ. Oke. Nggak ada pembimbing khusus kayak, kan mungkin ada yang mengira kayak, wah ini ada guru privatnya gitu. Sebenarnya enggak. Kalau ada guru privatnya malah bingung kayak. Iya benar. Kalau belajar sendiri mana bisa mengembangkan gitu ya, mengembangkan. Iya, malah bisa berkembang. Dan alhamdulillah ya sekarang bisa sama-sama teman-teman ini bikin channel Pendekar Kehidupan ini kan. Siap. Semoga semakin sukses ya Pendekar Kehidupan ke depannya. Mungkin Mohon doa restu dari teman-teman juga yang menonton video ini gitu. Terus mungkin ada dari Mas Wan yang mau diceritain lagi ke teman-teman atau mau disampaikan. ya pesan buat teman-teman, yang pertama buat kaum difabel, tetap semangat meraih mimpi-mimpinya, karena walaupun kita difabel kita juga berhak bermimpi, karena bermimpi itu apa ya, hak siapa saja, nggak harus dia non difabel atau difabel. Terus jangan pernah apa ya, kalau kita melakukan sesuatu yang khususnya dari nol itu, kita cepat mengeluh, Mas, karena banyak orang yang difabel di luar sana yang mereka mengerjakan sesuatu pengennya langsung apa ya, Mas, langsung di atas, kan padahal kita itu harus melewati proses-proses. Ibaratnya bikin mie instan aja harus ada prosesnya. Masa Mantap. kita ingin membuat sebuah karya yang baik nggak ada prosesnya gitu. Jadi jangan kayak orang-orang zaman sekarang ya, karena orang-orang zaman sekarang itu kalau saya lihat semuanya terkenal instan, pengen dapat viral, tapi ujung-ujungnya masuk penjara, itu kan juga sama saja gitu. Siap. Jadi itu ya pesannya Mas Awan. Jadi semua itu sebenarnya di dunia ini nggak ada yang instan. Kalau kita mau instan, nanti kalau udah di surga kita membatin sesuatu Ya, di dalam hati aja jadi kenyataan. Kalau di dunia ini nggak ada yang instan. Bahkan mie instan pun cara membikinnya itu juga butuh proses. Bahkan beli ya masak dulu. air dulu, kan airnya kan nggak instan loh, itu harus Kita dibikin panas dulu dari kan. beli dulu, justru beli dulu. Cari uang dulu kan sebelum beli. Kalau udah dapat uang baru beli, perjalanan ke warung, terus sampai rumah, macam-macam prosesnya. Cuman lebih cepat. Tapi Ya, soalnya banyak teman-teman saya di Fabel itu yang kalau bikin sesuatu itu suka banyak mengeluh. Itu saya juga apa ya, sebenarnya kurang respect sih, Mas, sama mereka-mereka yang kalau mengerjakan sesuatu yang susah-susah terutama itu nggak mau. suka mengeluh. Ya. Kalau kita bercermin dari difabel-difabel yang udah maju, mungkin di kota Surabaya, kota Bandung, kemudian Malang, masyarakatnya Itu kan pasti mereka berjuang, Mas. Nggak ya, mungkin mereka tiba-tiba langsung terkenal. masyarakatnya di sana bisa menerima itu bukan karena masyarakatnya memang sudah tahu dari awal, tapi memang difabelnya mengenalkan ke masyarakat, kemudian mereka berjuang dari nol sehingga mereka dapat diterima di masyarakat dan masyarakat bisa bekerja sama kan, dengan mereka. Ibaratnya bagaimana kota Salatiga diakui menjadi kota inklusi kalau orang yang katanya inklusi itu sendiri nggak mau memperkenalkan diri kepada masyarakat. Nah, setuju. Cap. Oke, thank you. Ada lagi Mas Awan? Ya udah itu aja, sama di masa COVID ini ya jangan lupa ingat pesan ibu itu ya, 3M. Ya. Jangan keluar rumah kalau nggak ada perlu. Pokoknya ya hindari kerumunan lah biar COVID ini segera berakhir, karena kan kita udah setahun ya nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul sama teman-teman, mungkin ngobrol lebaran juga gini sepi sekali ya, itu sedih itu waktu lebaran sepi. Iya, kita ngobrol aja juga daring gini ya. Iya. Ya, oke deh. Oke, semoga nanti di video-video selanjutnya kita bisa tatap muka, kita bisa ngobrol langsung secara live gitu ya. Mungkin setelah ini kita di video berikutnya tunggu aja, akan ada biografi mengenai teman kita yang satunya yang kemarin calon smart. Pasti teman-teman juga pengen tahu kan, gimana sih sosok Mas Wawan itu dari kecilnya gimana, bagaimana dia bisa menjalani hidupnya.
sesepuh kita juga itu di Salatiga sebagai seorang difabel tunanetra. Dan masih ada lagi tentunya video-video yang akan kita hadirkan sebagai hasil dari kreativitas kita sebagai difabel Salatiga, sebagai difabel yang ingin selalu mengekspresikan diri dan menyumbangkan kreativitas kita untuk ikut bersama-sama membangun negeri kita tercinta ini, gitu kan. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Mas Wan udah menemani ngobrol di hari ini, ditemani secangkir kopi tentunya, karena kehidupan identik dengan kopi. Semangat untuk teman-teman. Nah, kalau nggak ngopi hidup sepi, Mas. Ya, semangat buat teman-teman semuanya. Semangat, dan terus semangat, kita pasti bisa. Salam perjuangan. Itu salam dari Pendekar Kehidupan adalah salam perjuangan. Terima kasih. Saya Aditya Pratama Masyuri. Dan saya Muhammad Mudaki Kurniawan. Ya, kita pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.